Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amrina, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023, Prodi Pendidikan Biologi di Universitas Tadulako Palu. Pada pagi hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 12 IPA 2 dengan materi mutasi di SMA Negeri 1 Tikeraya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini kita memulai dengan membaca doa dulu. Untuk kelasnya, Ardi silakan pimpin doa untuk memulai pembelajaran hari ini. Perhatian. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Jadi tadi kita sudah berdoa. Jadi hari ini gua akan absen dulu, tapi perhatikan semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Itu artinya kalian sudah siap untuk melalui proses pembelajaran biologi. Baik, alhamdulillah. Tadi kita sudah sama-sama berdoa. Jadi sebelum kita pembelajaran, Ibu harap kalian masih semangat dalam proses pembelajaran sebentar. Masih semangat semua? Semangat. Oke. Lagi masih semangat? Semangat. Oke. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengingatkan kembali pembelajaran yang sudah berlalu di bulan. Ada yang ingat tentang kromosom? Ingat. Oke, kalau begitu berapa jumlah kromosom pada manusia? 46. Berapa sperma? 46. Oke, 46. Ada yang tahu
Ibu lakukan. Yang pertama adalah penilaian sikap pada saat proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua adalah penilaian keterampilan ketika nanti kalian diskusi. Perhatikan. Kemudian yang ketiga adalah penilaian pengetahuan. Nah, di penilaian pengetahuan ini nanti Ibu akan memberikan kalian tes di akhir pembelajaran. Jadi silahkan sebentar pelajari baik-baik materi tentang hari ini. Nah, di akhir pembelajaran nanti Ibu akan memberikan post test. Oke. Penilaian nanti akan Ibu lakukan nanti. Nah, kemudian model yang Ibu lakukan adalah yang Ibu terapkan adalah model pembelajaran problem based learning, ya. Jadi problem based learning ini merupakan model pembelajaran yang berakar pada masalah. Masalah apa? Ibu akan berikan pada LKPD-nya. Nah, sekarang kita masih pada proses pembelajaran. Nah, Ibu akan perlihatkan gambar. Siapa yang tahu ini gambar apa? Semangka. Pada umumnya semangka warna apa? Yang kalian lihat ini semangkanya warna apa? Oke, selanjutnya ini gambar semangka. Ya, semangka lagi ya, karena musim semangka barangkali. Nah, selanjutnya ini gambar apa? Semangka. Nah, terakhir ini gambar apa? Anggur. Bisa dilihat perbedaan dari keempat gambar tersebut. Pertama ini gambar semangka warna merah dengan warna kuning. Yang kedua semangka yang ketiga semangka yang terakhir adalah anggur Kira-kira dari gambar yang telah Ibu tampilkan, apa yang ada di pikiran kalian setelah melihat gambar tersebut? Kira-kira apa yang ada di benak kalian setelah melihat empat gambar tersebut? Kenapa bisa terjadi perbedaan? Misalnya pada apa? Semangka. Pada semangka warna kuning dengan warna merah. Biasanya Tiara makan semangka warna apa? Merah. Ini warna kuning. Nah, ini kira-kira kalau ini? Nah, kenapa bisa? Tidak memiliki gigi. Kira-kira kenapa? Oke, selanjutnya ini semangka. Ini semangka pada umumnya ya, memiliki gigi. Nah, kalau anggur biasanya kita makan anggur warna hijau tuh. Ini kalau ini anggurnya bercampur, ada yang warna hitam atau ungu, keunguan, ada yang berwarna hijau. Nah, kalian perhatikan empat gambar, kenapa bisa terjadi hal tersebut? Di mana semangka pada umumnya hanya berwarna merah. Nah, tadi di gambar Ibu tampilkan gambar semangka yang berwarna merah dengan berwarna kuning. Nah, maka dari itu akan membagi kelompok dulu ya, bagi 5 kelompok ini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ibu akan memberikan LKPD dan bahan ajar yang harus kalian pelajari. Ini kelompok 1 ya, ini LKPD-nya dan ini bahan ajarnya. Ini kelompok berapa nak? Oke, ini kelompok 2, ini LKPD-nya, bahan ajarnya, silahkan baca baik-baik. Dan ini kelompok berapa? Oke. Kelompok 3 ini ya bahan ajarnya dengan LKPD-nya. Di sini kelompok berapa nak? Oke, kelompok 4 ini LKPD-nya dan bahan ajarnya ya. Kemudian ini kelompok 5 ya, LKPD-nya dan ini bahan ajarnya. Dan semua ya LKPD kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, sekarang silakan kalian lakukan diskusi dengan teman kelompoknya, bekerja sama. Nah, di dalam LKPD itu sudah memberikan permasalahan, silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya, bekerja sama. Nah, sebentar kita akan presentasikan. Dalam LKPD juga Ibu sudah sertakan link video pembelajaran tentang mutasi. Silakan kalian buka linknya, silakan kalian pelajari untuk menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD. Ada ya link videonya ada? Jadi ada 2 ya link video yang Ibu bagikan di LKPD-nya. Silakan kalian buka kemudian pelajari untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD-nya. LKPD-nya jangan lupa di videonya ya. Silakan kalian buka untuk mempelajari, untuk menjawab pertanyaannya. Jadi ada 2 kegiatan ya nak. Oke, silakan lakukan kerjasama. Dari mana kelompok 2? Ibu ya.
Sudah sama ya? Bagaimana kelompok 3? Sudah dibuka linknya? Ya, kenapa nak? Ini kan tuh tentang kan sebuah masalah. Ini kegiatan berapa? Kegiatan 2 ya? Kegiatan 2? Oh ya, ini kamu setelah membaca teks yang ada di sini, silakan kalian rumuskan masalah yang kamu dapat atau yang kamu temui pada tes tersebut. Boleh kamu tulis. Oke? Ada lagi? Oke, kenapa? Kelompok 5? Oke, nomor 2 ini kamu silahkan lihat gambarnya, kemudian kamu jelaskan ciri-ciri yang terdapat pada gambar A dengan ciri-ciri yang terdapat pada gambar B yang diuraikan pada jawabannya di sini. Anak-anak sudah selesai semua? Sudah. Oke, jadi Ibu akan mempersilahkan perwakilan kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusi. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Elsa Falanista selaku moderator dari kelompok 1. Nah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mutasi yang akan dibacakan oleh teman-teman saya. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan 1, yaitu tentang semangka tanpa biji. Nah, pada nomor 1 itu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang kami dapat itu tentang apa akibat dari mutasi buatan, apa tujuan dari mutasi buatan, dan bagaimana proses mutasi pada semangka. Selanjutnya pada nomor 2 itu apakah semangka hasil mutasi dapat dikonsumsi? Jawabannya boleh dengan syarat tidak berbahaya bagi kesehatan. Nah, selanjutnya bagaimana pendapat kami mengenai teks bacaan di atas? Nah, teks bacaannya itu tentang semangka tanpa biji. Jadi menurut kami semangka hasil mutasi buatan manusia tidak lebih baik kualitasnya dibanding semangka alami. Dan yang terakhir itu kesimpulan, proses mutasi pada semangka itu menyebabkan perubahan pada susunan ataupun jumlah materi genetik pada kromosom DNA yang sifatnya menurun. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu pada kegiatan 2, di mana pada kegiatan 2 ini kita akan membahas mengenai sindrom Klinefelter. Seperti yang kita ketahui bahwa sindrom Klinefelter adalah gangguan kelainan kromosom pada pria. Yang sebenarnya pria memiliki kromosom X dan Y, sementara wanita memiliki kromosom X dan X. Jadi orang yang mengalami sindrom ini yaitu memiliki kromosom XXY, yaitu kelebihan kromosom X. Hal ini menyebabkan seorang pria itu akan berperilaku seperti wanita dan ditandai dengan menonjolnya payudara seperti perempuan. Hal ini terjadi karena adanya gangguan meiosis atau pembelahan sel ketika pertemuan sel sperma wanita dan sel sperma ayah dan sel telur ibu sehingga bisa menghasilkan kromosom XXY. Baiklah, kita lanjut di pertanyaan nomor 1, yaitu apakah sindrom Klinefelter merupakan faktor keturunan? Jelaskan berdasarkan pemahaman kalian. Jadi jawabannya itu sindrom Klinefelter ini bukan diakibatkan oleh faktor keturunan. Dia ini terjadi secara acak sejak pembentukan sel sperma dan sel telur pada orang tua atau saat bayi dalam
seimbang untuk mendapatkan keturunan. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah sindrom Klinefelter ini berkaitan dengan terjadinya peningkatan resiko pada penyakit? Seperti yang kita ketahui bahwa sindrom Klinefelter ini dapat menurunkan kadar testosteron. Hal ini menyebabkan sindrom Klinefelter ini mengakibatkan banyak mengalami resiko penyakit seperti kanker payudara, penyakit lupus, dan pada anak mengidap sindrom ini gejala yang sering muncul itu kesulitan belajar dan keterlambatan perkembangan bicara dan bahasa. Jadi kesimpulannya adalah testosteron ini memiliki peran penting dalam proses pubertas seorang laki-laki, sehingga kekurangan testosteron ini menyebabkan proses pubertas terhambat atau bahkan tidak komplit. Kondisi ini ditandai dengan pembesaran payudara dan sedikitnya bulu-bulu yang tumbuh di beberapa bagian tubuh. Jadi untuk orang yang mengalami sindrom ini masih mungkin memiliki keturunan, tetapi akan lebih sulit karena testis untuk pengidap sindrom ini lebih kecil daripada orang normal seperti biasa. Jadi sulit untuk mendapatkan sperma yang normal. Selanjutnya, silakan kepada kelompok 4. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Novianti dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan mutasi buatan? Terima kasih. Oke, jadi tadi ya pertanyaan dari kelompok 4. Katanya apa sih yang dimaksud dengan mutasi? Masih ada lagi? Selanjutnya, Masih ada lagi pertanyaan? dipersilakan kelompok 5. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator. Perkenalkan, nama saya Renaldi dari kelompok 5. Pertanyaan saya, apakah sindrom Klinefelter dapat dicegah? Terima kasih. Oke, jadi tadi apakah sindrom Klinefelter dapat dicegah? Selanjutnya, siapa lagi? Selanjutnya, kelompok 3 dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apa saja gejala klinis yang sering terkait dengan sindrom Klinefelter? Jadi itu tadi ya, apa saja gejala klinis yang terjadi pada sindrom Klinefelter. Oke, silakan kelompok 1. Itu tadi ada berapa pertanyaan? Ada 4, jadi silakan kelompok 1. Baik, pertanyaan dari kelompok 5 akan dijawab oleh Tiara Rahman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu apakah sindrom Klinefelter dapat dicegah? Nah, sindrom Klinefelter adalah kelainan genetik yang tidak dapat dicegah karena disebabkan oleh kelainan kromosom. Namun dengan pengobatan dan intervensi yang tepat, gejalanya bisa dikelola untuk meningkatkan kualitas hidup individu yang terkena. Baik, bagaimana kelompok 5? Apakah jawaban yang dipaparkan oleh teman saya sudah diterima? Ya, bagaimana kelompok 5? Jawabannya sudah dijelaskan oleh kelompok 1 tadi, bagaimana? Ada sanggahan. Oke, sanggahan. Ada katanya ada sanggahan ya, silakan. Kalau sindrom Klinefelter tidak bisa dicegah, berarti tidak adakah usahanya ibu hamil untuk mencegahnya? Terima kasih. Terima kasih atas sanggahannya. Selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Untuk sanggahannya itu, kalau sindrom Klinefelter tidak dapat dicegah, jadi tidak ada usahanya ibu hamil untuk mencegahnya. Nah, meskipun sindrom Klinefelter ini tidak dapat dicegah, tapi ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi risiko kelahiran anak dengan kondisi tersebut. Misalnya, ibu hamil dapat mengurangi paparan terhadap zat kimia berbahaya dan merawat kesehatannya selama kehamilan. Nah, itu bisa dapat mengurangi atau meminimalisir risiko terjadinya kelainan genetik. Meskipun tidak mungkin mencegah sindrom Klinefelter secara langsung, tindakan seperti itu dapat membuat ibu hamil dan anaknya itu sehat. Terima kasih. Oke, apakah sudah diterima? Ya, bagaimana kelompok 5? Apakah sanggahannya sudah diterima? Ya. Oke, berarti Baik, itulah tadi hasil
kami. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Saya akhiri. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, silakan kelompok 3. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murtiani dari kelompok 3. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Nah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi mutasi yang akan dibacakan oleh teman saya Revalda. Kepada Revalda saya persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi yang pertama, di sini kami mendapatkan rumusan masalah untuk kegiatan 1, yaitu yang pertama, mengapa ada semangka tanpa biji dan apa bedanya dengan yang berbiji. Kemudian kedua, zat apa yang digunakan dalam proses semangka tanpa biji. Dan yang ketiga, apa manfaat dari semangka tanpa biji. Nomor 2, menurut pendapat kalian, apakah semangka hasil buatan itu boleh dikonsumsi? Jadi jawabannya itu, semangka hasil buatan ini boleh-boleh saja dikonsumsi. Tetapi tentunya pasti itu mengandung resiko jika dikonsumsi. Salah satunya itu bisa mempercepat penuaan pada manusia. Kemudian nomor 3, bagaimanakah menurut pendapat kalian mengenai teks tentang semangka tanpa biji? Jadi menurut kami itu mengkonsumsi semangka tanpa biji ini pasti lebih mudah bagi orang yang tidak suka dengan biji semangka. Nah, dengan adanya inovasi semangka tanpa biji, ini akan berdampak merugikan karena tumbuhan tidak dapat meneruskan keturunannya secara generatif, sebab tidak ada organ generatif yang terbentuk. Kemudian untuk kesimpulannya, itu jadi semangka tanpa biji itu adalah hibrida steril yang dibuat dengan menghilangkan serbuk sari jantan untuk semangka yang mengandung 22 kromosom per sel, dengan bunga semangka betina dengan 44 kromosom per sel. Kemudian untuk kegiatan 2, yaitu untuk rumusan masalahnya itu yang pertama, apakah sindrom Klinefelter ini hanya terjadi pada laki-laki? Dan yang kedua, apakah penderita sindrom Klinefelter tidak bisa memiliki keturunan? Selanjutnya, menurut pendapat kalian, apakah sindrom Klinefelter ini merupakan faktor keturunan? Jadi, menurut pendapat kami ini, sindrom Klinefelter ini merupakan faktor keturunan karena disebabkan oleh kromosom X yang berlebihan secara kebetulan. Kemudian nomor 3, sindrom Klinefelter akan menyebabkan penurunan testosteron yang mempengaruhi kondisi fisik. Jadi apakah sindrom ini berkaitan dengan terjadinya peningkatan risiko pada penyakit? Jadi jawabannya itu, sindrom Klinefelter ini terjadi karena kurangnya kadar testosteron pada tubuh. Nah, hal ini dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit seperti cemas atau depresi. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu, sindrom Klinefelter ini merupakan suatu kelompok kelainan kromosom yang dimana terdapat paling tidak 1 tambahan kromosom X pada laki-laki. Sekian. Oke, jadi silakan moderator. Baik, itu tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Selanjutnya sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Oke, silakan. Siapa? Kelompok 1 saya persilahkan. Oke, kelompok 1 silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya mau bertanya, siapa sih yang pertama kali menemukan semangka tanpa biji dan bagaimana? Oke, Terima kasih. ya. Selanjutnya, Baik, selanjutnya kelompok 2 saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana proses dalam membuat semangka tanpa biji? Oke, terima kasih atas pertanyaan
pertanyaan dari kelompok 1 akan dijawab oleh Fatul. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya itu, siapa yang pertama kali menemukan semangka tanpa biji? Jadi yang pertama kali menemukan semangka tanpa biji itu yaitu seorang Profesor Hitoshi Kihara. Baik. Bagaimananya dilanjut? Baik, bagaimana dengan kelompok 1? Apakah sudah menerima jawaban yang diberikan oleh Fatul atau ada sanggahan? Jadi yang menemukan semangka tanpa biji itu Profesor Hitoshi Kihara. Nah, bisa jelaskan lebih rinci mengenai profesor tersebut? Oke, jadi tadi Baik, terima kasih atas sanggahannya. Selanjutnya akan dijawab oleh teman saya, Revalda. oke, silakan. Baik, untuk sanggahannya tadi, siapa itu Profesor Hitoshi Kihara? Jadi Profesor Hitoshi Kihara ini adalah seorang ilmuwan dari Universitas Kyoto, Jepang, di mana dia memulai penelitiannya itu pada tahun 1949, di mana dia memulainya itu dengan mengawinkan sila semangka untuk menemukan semangka yang tidak biji. Oke, bagaimana moderator? Baik, bagaimana dengan kelompok 1? Apakah sudah menerima sanggahan? Nah, jadi dia itu kayak mencoba ya. Jadi bagaimana kayak bisa terlintas di pikirannya Profesor Hitoshi Kihara itu untuk membuat semangka tanpa biji. Oke, jadi apa yang mendasari pemikiran dari profesor tersebut sehingga dia melakukan suatu penelitian untuk menemukan semangka non biji. Bagaimana kelompok 3? Baik, terima kasih sanggahannya. Selanjutnya akan dijawab oleh Revalda. Baik, akan saya lanjutkan. Jadi kenapa bisa terlintas di pikirannya untuk menciptakan ini? Nah, dia itu ingin menciptakan semangka tanpa biji karena pada saat itu para ilmuwan itu sudah banyak yang menemukan berbagai inovasi yang seperti yang mutasi itu. Misalnya kita lihat itu kayak semangka kuning, ada juga semangka yang bentuk kotak, bentuk hati, dan bahkan itu ada ilmuwan yang temukan cara membuat buah pil yang bentuk bayi. Jadi dia itu berkeinginan untuk menciptakan satu inovasi baru. Jadi itu tadi. Bagaimana kelompok 1? Apakah sanggahannya sudah bisa diterima? Terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 2 akan dibacakan oleh Lala. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana proses membuat semangka tanpa biji dengan menilang tertua semangka triploid dengan tertua semangka diploid. Terima kasih. Baik, bagaimana dengan kelompok 2? Apakah sudah menerima jawaban yang diberikan atau ada sanggahan? Mohon maaf, bisa dijelaskan lebih rinci? Terima kasih atas sanggahannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Revalda. Oke, silakan Revalda. Baik, untuk proses yang lebih intinya. Ya. Jadi pertama itu kan untuk membuat semangka tanpa biji ini kita menghilangkan terbuat dari semangka tetraploid dengan diploid. Jadi untuk mendapatkan tetraploid yang disebut diploid, nah bijinya itu kita rendam atau kita semailah selama 24 jam dengan larutan colchicine. Kemudian setelah 24 jam itu kita tetesi lagi dengan larutan colchicine berturut-turut selama 4 hari. Kemudian setelah itu kita tanam. Setelah kita tanam, benihnya tumbuh. Nah itu ya, benang sarinya itu benang sari dari semangka yang berbiji tadi, yang diploid ini kita ambil. Kemudian kita kawinkan dengan putik dari semangka hasil tadi itu, mutasi tadi. Jadi itu nantinya akan
Oke, bagaimana moderator? Baik, bagaimana dengan kelompok 2? Apakah sanggahannya sudah bisa diterima? Oke. Presentasi dari kelompok kami, saya sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 3 yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Jadi tadi sudah menampilkan yang sangat baik. Terima kasih untuk dua kelompok yang sudah presentasi. Nah, sekarang Ibu mau tanya, Ibu mau mengklarifikasikan bahwa tadi sudah dijelaskan bahwa mutasi ada dua macam. Yang pertama adalah mutasi alami, yang kedua adalah mutasi buatan. Itu tadi klarifikasi dari beberapa pertanyaan yang masuk pada diskusi kalian. Nah, sekarang Ibu tanya, kira-kira apa kesimpulan yang dapat kamu ambil dari materi pembelajaran kita pada pelajaran ini? Siapa yang bisa? Oke, silakan Nilmara. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yang kita dapat yaitu pertama, mutasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, mutasi alami dan mutasi buatan, di mana mutasi alami ini terjadi dengan sendirinya atau secara alami. Kemudian mutasi buatan ini terjadi karena bantuan manusia. Selanjutnya, dengan mutasi buatan ini kita dapat melihat banyaknya keberagaman, contohnya seperti pada buah semangka. Kemudian kelainan-kelainan filter, di mana kelainan-kelainan filter ini merupakan kelainan yang menyebabkan kelebihan kromosom X pada pria, di mana seorang pria yang mengidap sindrom ini akan memiliki karakteristik lebih feminin. Oleh Nilmara, beri tepuk tangan dulu. Ibu anggap kalian sudah memahami semua pembelajaran kita pada hari ini tentang mutasi. Jadi ulangi lagi bahwa mutasi ada dua macam. Yang pertama adalah mutasi buatan dengan mutasi alami. Kemudian sindrom Klinefelter terjadi karena kelebihan kromosom X pada pria. Oke, baik. Nah, setelah itu Ibu mau tanya, kira-kira apa refleksi atau yang dapat kalian simpulkan mengenai pembelajaran pada hari ini? Siapa yang bisa? Oke, Tiara, coba kemukakan apa yang dapat kamu kemukakan mengenai proses pembelajaran pada hari ini. Silakan Tiara. Jadi menurut saya proses pembelajaran hari ini sangat bagus untuk diterapkan dalam satuan pendidikan, karena dengan cara begini siswa-siswa jadi lebih bisa berpikir kritis dan juga menambah kekompakan sesama teman. Terima kasih. Oke, aplaus dulu. Ya, siapa lagi yang ingin menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini mengenai pembelajaran hari ini? Siapa? Oke, Renaldi. Silakan Renaldi. Baik, pelajaran yang saya dapatkan adalah pelajaran ini cukup menyenangkan, mudah dipahami, dan dari hasil diskusi kita lebih mudah bekerja sama dengan teman kita. Oke, baik. Terima kasih Renaldi atas menutup pembelajaran pada pagi hari ini, karena tadi Ibu sudah menjelaskan dan kalian juga sudah melakukan diskusi. Ibu seperti pada awal tadi menyampaikan bahwa di akhir pembelajaran nanti Ibu akan memberikan post-present tentang apa materi pembelajaran kita hari ini. Oke, tapi sebelumnya silakan dikumpul KPD-nya dulu. Silakan dikumpul KPD-nya.
Oke, jadi sebelum Ibu tutup pembelajaran pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan materi yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya, yaitu materi tentang akibat dari mutasi. Jadi apa saja efek atau dampak dari mutasi. Jadi itu pembelajaran kita di pertemuan selanjutnya. Paham ya? Oke. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran ini, saya persilakan kepada wakil ketua kelas, silakan berdoa sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih atas perhatiannya hari ini, dan Ibu harap pembelajaran pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Ibu tutup.